Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita dari kelompok 6 akan memaparkan beberapa materi dari kita dengan judul Utility dan Perilaku Konsumen 2. Untuk nama-nama kelompok, yang pertama yaitu Rahma Rosada dengan NIM akhir 059 dan Krisnawati Nurhafisa dengan NIM akhir 077. Dengan saya sendiri Rifka Alireza dengan NIM akhir 089. Dan yang terakhir yaitu Melda Alfionita Anggraini dengan NIM akhir 191. Baik, lanjut pada hari ini kita mempunyai 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi tanya jawab dan yang kedua yang pertama sesi pemaparan materi dan yang kedua sesi penutup. Lanjut pada sesi yang pertama yaitu pemaparan materi. Kepada yang bertugas, saya Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kurva inference dan garis anggaran. Yang pertama, kurva inference. Pengertian dan ciri-ciri kurva inference. Definisi inference curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Inference curve memperlihatkan semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seorang atau konsumen. Ciri-ciri kurva inference. Yang pertama, mempunyai kemiringan yang negatif. Konsumen akan mengurangi konsumsi barang yang satu apabila ia menambah jumlah barang lain yang dikonsumsi. Yang kedua, cembung ke arah titik origin, menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia korbankan untuk mengubah kombinasi jumlah masing-masing barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak saling berpotongan. Tidak mungkin diperoleh kepuasan yang sama pada suatu kurva inference yang berbeda. Seperti halnya pendekatan tingkah laku konsumen melalui pendekatan kardinal. Pendekatan teori tingkah laku konsumen melalui pendekatan ordinal juga memiliki sejumlah asumsi yang mesti berlaku. Beberapa asumsi yang harus ada pada pendekatan ordinal ini dalam pembentukan kurva inference yang harus dipatuhi yaitu yang pertama, rationality. Konsumen diasumsikan rasional, artinya konsumen memaksimalkan utilitas dengan pendapatan pada harga pasar tertentu dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Yang kedua, utility adalah bersifat ordinal, yaitu konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dengan demikian, konsumen tidak perlu memberikan satuan kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi. Yang ketiga, menganut hukum diminishing margin rate of substitution, artinya bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain dan dapat digambarkan dengan kurva inference. Yang keempat, total utility yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Yang kelima, bersifat konsisten dan transitivity of choice, artinya bila A lebih besar B lebih besar C, maka barang A lebih disukai barang B dan barang B lebih disukai barang C. Kesimpulannya bahwa A lebih besar B lebih besar C, maka A lebih besar C5. Yang kedua, garis anggaran. Pengertian garis anggaran dan pergeseran garis anggaran. Garis anggaran adalah konsep dasar yang dipahami sebagai besar konsumen secara intuitif tanpa memerlukan grafik dan persamaan. Secara informal, garis anggaran menggambarkan batas
kejangkauan untuk anggaran tertentu. Dengan jumlah uang yang terbatas, konsumen hanya dapat membelanjakan jumlah yang sama untuk membeli barang. Jika konsumen memiliki sejumlah uang X dan ingin membeli dua barang A dan B, dia dapat membeli barang sejumlah X. Jika konsumen membutuhkan sejumlah A seharga 0,75X, dia hanya dapat membelanjakan 0,25X jumlah yang tersisa atas pembeliannya B. Dalam membangun konsep mengenai preferensi, pertama-tama dibutuhkan mengembangkan konsep apa pilihan yang dibuat oleh konsumen. Daerah yang fleksibel ditentukan oleh pendapatan konsumen dan harga barang-barang yang dikonsumsi. Oleh sebab itu, untuk mengkaji secara teoritis tentang kemampuan konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa, faktor-faktor utama berikut ini yang harus diketahui, yaitu PX sama dengan harga produk X, QX sama dengan jumlah produk X, PY sama dengan harga produk Y, QY sama dengan jumlah produk Y, dan M sama dengan pendapatan konsumen. Nilai konsumsi harus lebih kurang atau sama dengan jumlah pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen merupakan batasan atau constraint kemampuan konsumen secara umum satuan uang M. Garis AB dibuat dengan mengonsumsi fungsi pendapatan dibuat dalam bentuk persamaan yang dalam ilmu ekonomi disebut dengan budget line atau garis anggaran. Budget line ini mempunyai kemiringan atau slope sama dengan rasio harga. Pergeseran garis anggaran dapat disebabkan oleh salah satu sebab berikut ini, yaitu yang pertama, perubahan barang X sedangkan harga Y dan pendapatan tetap. Apabila harga X turun, maka semakin banyak jumlah X yang dapat dibeli. Sehingga garis anggaran bergeser berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sebaliknya, kalau harga X naik, maka semakin sedikit barang X yang dapat dibeli dan pergeserannya adalah searah jarum jam. Yang kedua, perubahan harga barang Y dengan asumsi barang X dan pendapatan tetap akan mengakibatkan pergeseran secara searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga, terjadi perubahan harga barang dengan presentasi yang sama. Kalau harga barang X naik 10% dan harga Y juga naik 10%, atau bila Y turun 10% dan harga X turun 10%, perubahan ini akan menyebabkan garis anggaran bergeser sejajar ke kiri atau ke kanan. Keempat, perubahan garis anggaran ke kiri atau ke kanan dapat juga disebabkan oleh kenaikan pendapatan. Apabila pendapatan naik sedangkan harga kedua jenis barang konstan, maka garis anggaran akan bergeser ke kanan. Ini berarti lebih banyak dari kedua jenis barang yang dapat dibeli. Sedangkan kalau terjadi penurunan pendapatan akan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri secara sejajar. Kurva anggaran dan perubahan anggaran. Gambar yang pertama, pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah Y dan jumlah X, disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Terus gambar seterusnya, pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah X dan jumlah Y disebabkan oleh turunnya harga barang X. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator. Lanjut kepada presentator selanjutnya. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang maksimasi utility untuk multikonsumsi. Setelah mengetahui kombinasi dari dua jenis barang yang memiliki tingkat utility yang sama atau kurva indifferent, serta kombinasi dari dua jenis barang yang bisa dibeli dengan anggaran yang sama atau garis anggaran, maka langkah berikutnya yaitu menentukan kombinasi mana yang secara konkret dapat memberikan utility maksimal pada konsumennya.
Kombinasi yang memiliki tingkat utility yang sama dan sekaligus bisa dibeli atau diperoleh oleh konsumen adalah kombinasi yang berada pada titik perpotongan antara kurva indiferen dan garis anggaran. Untuk menentukan titik perpotongan ini, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan melihat tabel dan yang kedua dengan melihat kurva. Yang pertama, menggunakan tabel. Pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa kombinasi pizza dan coklat yang memiliki jumlah yang sama antara kedua tabel tersebut adalah 6 coklat dan 3 pizza. Artinya, kombinasi ini memiliki tingkat kepuasan yang sama dengan kombinasi yang lain dan dapat dijangkau oleh anggaran yang dimiliki oleh konsumen, yaitu 600.000. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan melihat kurva. Next, moderator. Nah, pada kurva tersebut dapat diketahui bahwa indiferen IC berpotongan dengan garis anggaran BL pada titik DC. Itu artinya bahwa utility maksimal yang diperoleh oleh konsumen berada pada kombinasi 6 coklat dan 3 pizza. Titik tersebut adalah kombinasi di mana konsumen bisa mendapatkan utility yang sama dengan kombinasi yang lain, tetapi dapat dijangkau dengan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Jika konsumen memilih kombinasi yang lain pada kurva indiferen, maka pilihan tersebut tidak dapat dijangkau dengan garis anggaran yang artinya konsumen tidak dapat membelinya. Begitu juga dengan konsumen memilih kombinasi yang lain pada garis anggaran, maka pilihan tersebut tidak dapat memberikan utility maksimal sebagai mana kombinasi pada titik DC. Oleh karena itu, konsumen mutlak harus memilih kombinasi pada titik DC untuk memaksimalkan utility yang diperoleh. Masing-masing utility ini harus didasarkan pada prinsip bahwa konsumen harus menggunakan seluruh anggaran yang dimiliki. Oleh karena itu, jika garis anggaran bergeser ke kanan sebagai akibat dari peningkatan pendapatan atau penurunan harga, maka kurva indiferen juga harus mengikuti untuk menemukan titik perpotongan yang ideal. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, lanjut pada presentator selanjutnya. Kepada presentator, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akibat perubahan pendapatan dan harga. Pendapatan untuk dapat mengkonsumsi barang, orang harus memiliki pendapatan. Jumlah besar kecilnya barang yang dikonsumsi memberikan gambaran tingkat pendapatan seseorang. Pendapatan seseorang sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Pengaruh perubahan pendapatan terhadap permintaan perubahan pendapatan konsumen. Harga tetap tidak berubah, tetapi mengakibatkan perubahan jumlah yang dibeli. Next, moderator. Pada gambar 5.4 menunjukkan bahwa jika pendapatan digandakan dari 80 menjadi 160, maka garis anggaran belanja bergeser keluar dari garis anggaran L1 ke garis anggaran L2. Tetapi bagaimana L2 tetap paralel dengan L1? Jika diinginkan, sekarang konsumen kita dapat menggandakan pembelian untuk pangan maupun untuk sandang. Demikian pula apabila pendapatannya dipotong setengah dari 80 ke 40, garis anggaran akan bergeser ke dalam dari L1 ke L3. Next. Akibat perubahan harga. Harga merupakan faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan seperti yang telah disebutkan dalam hukum permintaan. Apabila keadaan lain tetap, adanya kenaikan harga diikuti turunnya jumlah permintaan. Sebaliknya, penurunan harga akan diikuti pertambahan jumlah permintaan. Masyarakat pada umumnya ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta oleh seorang konsumen. Pada saat barang berubah, ada dua efek yang mengakibatkan adanya perubahan harga, mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Kedua efek tersebut adalah efek substitusi dan efek pendapatan yang akan dijelaskan teman saya nanti. Next, moderator.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga permintaan adalah yang pertama, semakin dekat mengganti suatu barang, permintaan akan semakin elastis. Yang kedua, semakin penting suatu barang untuk kelangsungan hidup, semakin rendah elastisnya. Barang-barang kebutuhan pokok seperti garam mempunyai elastisitas yang lebih rendah dari harga barang bukan pokok seperti rokok. Yang ketiga, semakin besar pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang, permintaan semakin elastis. Yang keempat, semakin lama waktu untuk melakukan pembangunan, semakin tinggi juga elastisitas suatu barang. Apa yang terjadi pada garis anggaran jika harga suatu barang berubah tetapi harga barang lain tidak? Kita dapat memakai persamaan harga cos sama dengan min X per 2 untuk melukiskan efek perubahan harga pangan pada garis anggaran. Misalkan harga pangan turun setengahnya dari 1 menjadi 0,5, maka perpotongan vertikal garis anggaran akan tetap sama, tetapi kemiringan berubah dari min 1 per 2 sama dengan min 0,5 menjadi min 0,5 per 2 sama dengan min 0,25. Pada gambar 5.4 akan mendapatkan garis anggaran baru L2 dengan memutar garis anggaran semua L1 keluar, melingkari perpotongan C. Perputaran ini masuk akal karena seseorang yang hanya mengkonsumsi sandang, tidak mengkonsumsi pangan, tidak pengaruh oleh perubahan harga pangan. Namun, seseorang yang mengkonsumsi banyak pangan, maka daya belinya akan meningkat. Jumlah maksimum pangan yang dapat dibeli menjadi 2 kali lebih besar karena harga pangan turun. Jadi, efek perubahan harga dapat membuat garis anggaran pengeluaran berubah pula. Perubahan harga menyebabkan perubahan yang sejajar, yaitu garis anggaran pengeluaran yang baru sejajar dengan yang lama. Sedangkan perubahan pendapatan akan menyebabkan garis anggaran pengeluaran bergeser secara sejajar. Apabila pendapatan turun akan bergeser ke kiri, dan apabila pendapatan naik akan bergeser ke kanan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada presentator. Lanjut kepada presentator yang terakhir, yaitu saya sendiri. Di mana pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang efek penggantian dan efek pendapatan. Efek penggantian atau efek substitusi merupakan perubahan jumlah permintaan pada tingkat utilitas sama. Dengan demikian, sekalipun individu tersebut tetap berada di kurva kepuasan sama, pola konsumsinya akan dialokasi ulang untuk menyamakan MRS marginal rate of substitution dengan rasio harga yang baru. Efek pendapatan merupakan perubahan jumlah permintaan dengan tingkat utilitas yang berubah, tapi harga relatif barang X tidak berubah. Dengan demikian, efek perubahan timbul karena perubahan harga pasti merupakan pendapatan real seseorang, sehingga individu tersebut tidak akan tetap berada dalam kurva kepuasan sama, tetapi dapat dipastikan berpindah ke kurva lainnya secara otomatis. Keseluruhan efek dari efek substitusi dan pendapatan disebut persamaan flat sky. Harga turun. Pada awal tahap, individu memaksimumkan utilitas harga dengan memilih kombinasi garis anggaran bergeser ke arah luar pada kendala anggaran yang baru, dalam kurung RT. Kedua kendala anggaran akan bertemu di sumbu Y pada titik R, di mana seluruh pendapatan yang tersedia dibelanjakan untuk produk pakaian, karena pendapatan maupun harga produk pakaian tidak berubah. Maka
intercept Y akan tetap sama, tetapi intercept X yang berubah akan bergerak ke kanan menjauhi intercept X yang sebelumnya. Harga pangan yang lebih rendah berarti dengan harga yang lebih rendah. Lebih banyak produk pangan yang mau dibeli, bentuk slop yang lebih pada garis mendara anggaran ini menunjukkan bahwa harga relatif pangan terhadap pakaian yaitu PX dan PY mengalami penurunan. Efek substitusi ketika harga turun, perubahan kendala anggaran menyebabkan posisi utilitas maksimum baru ke titik B. Pada titik ini, garis anggaran akan bersinggungan dengan kurva U2. Perpindahan ini diakibatkan oleh dua efek. Yang pertama, perubahan pada slop kendala anggaran akan memberikan dorongan individu untuk berpindah ke titik D. Jika individu tetap menggunakan kurva indifference U1, garis putus-putus memiliki slop yang sama dengan kendala anggaran baru. Tetapi tetap bersinggungan dengan U1 karena menganggap bahwa pendapatan real bersifat konstan. Yang kedua, harga yang relatif rendah. Pada pangan menyebabkan individu berpindah dari A ke D jika kesejahteraan tidak menjadi lebih baik sebagai akibat yang lebih rendah. Efek pendapatan. Penurunan harga dengan meskipun pendapatan nominal satu individu tetap sama. Individu akan memiliki pendapatan real yang lebih besar dan dapat mencapai tingkat utilitas yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu kenaikan harga. Pada efek substitusi menyebabkan perpindahan ke titik B dari titik B ke titik D pada kurva indifference awal. Jika individu bertahan pada kurva indifference awal U2, ia akan mensubstitusikan ayam daging dan berpindah sepanjang U2 ke titik D. Pada titik ini, garis batas slop yang sama seperti kendala anggaran baru akan bersinggung dengan kurva indifference U2. Dan yang terakhir yaitu efek pendapatan. Efek pendapatan akan menyebabkan perpindahan ke kurva indifference yang lebih rendah. Karena daya beli menjadi berkurang disebabkan oleh kenaikan harga daging. Jumlah pendapatan konstan tetapi harga daging naik. Individu harus berpindah ke tingkat utilitas yang lebih rendah sehingga seperti pada gambar efek substitusi dan efek pendapatan akan bekerja secara bersama dan menyebabkan kuantitas daging yang diminta akan turun sebagai akibat dan kenaikan harga daging. Jadi kesimpulannya adalah analisis kurva indifference atau teori utility ordinal adalah pendekatan dalam studi tentang perilaku konsumsi yang tidak memiliki ukuran bilangan untuk utility. Kurva indifference menunjukkan semua kombinasi barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi konsumen. Demikianlah presentasi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup presentasi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.